banyak sepeda motor yang lewat jalan tikus itu gara-gara itu penutupan jalan. Tapi kalau penutupan jalan dimanfaatin masyarakat, dapat cuan loh, Say. Oh iya dah. Iya lah. Nah, kalau misalkan macet nih jam-jaman, buang-buang bensinnya habis, buka aja coba ya, jual bensin gitu. Atau jual cilok gitu ya? Iya gitu. Sekarang lo macet nih, ngelak, iya, nggak ada makan, panas pula ya. Panas, gembel gitu lah, jualan bisa ya pasti. Iya. Bisa tapi bisa. mungkin aja di luar sana banyak, cuman kan kita mentaati protokol kesehatan, nggak kemana aja gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya nggak ada apa ya urgensi keluar ya udah di rumah aja gitu. Ngapain sampai bikin konten keliling-keliling? Tapi kan namanya anak muda ada tuh ya. Iya ada, banyak malah. Maksudnya ya udah kayak nggak ada PPKM ini kayak ya udah mereka jalan-jalan aja, nongkrong-nongkrong aja tanpa mematuhi peraturan dari pemerintah itu. Betul tuh. Padahal seharusnya dari kita itu harus ngasih tahu mereka kalau seandainya ya udah ini harus dijalankan sesuai dengan protokol pemerintah gitu kan. Biar cepat selesai gitu, nggak selesai. Padahal di luar negeri sana kita udah lihat gitu mereka bisa nonton bola tanpa pakai masker gitu kan. Sedangkan di Indonesia betul. Masih kayak gini gitu, malah semakin parah gak sih? Tapi kalau yang di luar negeri itu kan mungkin ya dia ada aturan dari pemerintahnya, mungkin vaksinasinya udah berjalan semua tuh gitu, atau mungkin di Indonesia itu masih belum semua kan, apalagi yang untuk remaja itu yang usia 18 itu kan masih dibuka. Terus apalagi sekarang tuh yang usia 12 tahun ke bawah itu yang anak-anak SD SMP itu kan sekarang udah boleh tuh. Iya harusnya udah mulai dipatuhi ya sama remaja-remaja untuk langsung vaksin ke sana biar cepat selesai gitu. Tapi sebenarnya vaksinnya juga sebenarnya nggak membentengi diri 100% kan gitu. Iya. Ya fungsinya vaksin itu kan sebatas untuk meningkatkan imunitas gitu. Untuk pencegahan salah aja. Satu pencegahan ya. Tetapi kita tetap harus jaga kesehatan, pola makan, pola tidur, dan olahraga tentunya. Pasti. Herd immunity itu penting banget kan ya Mbak ya. Apalagi kan sekarang kalau lansia itu, apalagi sekarang nih ya, meskipun kayak nakes nih tenaga kesehatan, lansia yang udah divaksin tahap 1 yang kemarin, yang lebih dulu, bahkan mungkin bisa dikatakan awal-awal tahun nih ya, kan udah divaksin semua tuh. Tapi kenyataannya sekarang juga masih banyak yang kena gitu. Apalagi kan sekarang media-media tuh kalau misalkan ya masyarakat nggak menilai secara baik-baik, tanda kutip itu memikirkan, mencerna, memfilter secara baik-baik, jatuhnya ya kayak di propaganda gitu loh, seakan-akan kayak COVID itu konspirasi. Padahal kalau kita sebagai seorang remaja berbicara COVID itu ada apa enggaknya, kita jawab ada kan. Memang ada buktinya bahwa COVID itu memang ada. Tapi masyarakat tergiring opini kayak misalkan, di luar negeri loh, boleh gak pakai masker atau apa ya? Soalnya mereka sudah divaksin gitu ya. Sudah divaksin. Bahkan di Amerika sendiri yang kapan hari itu kan ada aturannya tuh, kalau udah 2 kali vaksin mereka boleh melepas masker kan. Tapi meskipun dia melepas masker pun tetap deh jaga kesehatan banget kan. Makanannya dijaga. Apalagi kalau orang luar negeri mah makanannya sehat-sehat gak sih? Kayak salad-salatan, terus roti gandum dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia apa aja masuk kan ya? Apa aja masuk, apalagi anak muda sekarang makanannya kayak trending-trendingan gitu. Iya. Kayak pedas-pedas, terus habis itu kan pada pentol-pentol yang terlalu sering kan itu juga nggak baik sama buat tubuh. Ya sih, segala yang berlebihan itu emang nggak baik nanti buat kesehatan gitu loh. Kembali lagi soal PPKM nih ya. Kan soal dinamika PPKM sendiri, sebelum dari PPKM itu kan banyak tuh istilah-istilah sebelumnya, mulai dari PSBB, terus kemudian PSBB jilid 1, jilid 2, masa transisi, PPKM Mikro, kemudian PPKM Mikro tahap 1, 2, sampai akhirnya ke PPKM darurat. Sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah tuh baik-baik aja sih, semuanya baik kok, oke.
Cuman sebenarnya ada kalanya pemerintah juga harus mengkaji lebih jauh sih. Nah selain dari itu ya masyarakat Indonesianya juga. Iya bener bandel. Dikasih tahu ngeyel. Ya kan? Terus banyak kayak kemarin tuh ada dokter-dokter yang tidak percaya bahwa adanya COVID gitu kan. Jadi kan semakin orang Indonesia semakin kayak itu dokter itu nggak percaya, kenapa kita juga harus percaya gitu. Kan? Jadi kayak digiring opini ke situ opininya gitu. jadi kayak bercampur aduk, harus pilih yang mana gitu, yang benar yang mana. Jadi kayak ya mau PPKM itu gimana, nggak PPKM itu juga semakin kayak gini gitu. Ya sih, sebenarnya semua itu kan kalau aku bilang ya, kalau kita menyalahkan pemerintahnya aja itu kayaknya nggak bisa nggak bisa gitu. Karena semua apa-apa itu kembalinya ke pribadi masing-masing kan, ke pribadi ke orang lain juga gitu loh. Tapi sekarang kalau ada info-info tuh budayanya apa? Asal share kan? Asal share, nggak disaring dulu. Betul. Padahal nggak tahu itu info bener apa enggak ya gak sih? Jangan kan gitu, sekelas kayak kita nih remaja, info-info yang apa itu bantuan dari pemerintah itu loh yang kuota. Padahal kuotanya kalau kita lihat di internet nih ya, kalau kita info validnya memang udah di stop. Iya. Tapi yang mana apa asal share lagi. Padahal itu berita hoax kan. Iya. Mereka tuh nggak nyaring dulu tau nggak sih? Pakai link itu ya. Yang pakai link itu malah kayak membahayakan tau nggak sih? Takutnya malah kayak data kita yang bocor gitu loh, malah kayak jadi kejahatan cyber lah, kayak dibajak atau dilepas gitu kan. Terus dinamika yang terjadi apa aja sih saat PPKM itu? Mungkin dinamikanya kayak itu pedagang, mungkin orang tua dari kita yang remaja itu kayak yang orang tuanya jadi pedagang itu masih kesulitan gitu dalam masalah ekonomi. Padahal seharusnya kan kalau di peraturannya ketika PPKM ini, ketika ada pelaksanaan karantina ini harusnya itu semua itu dibiayai sama pemerintah gitu kan. Sedangkan di kita ini masih disuruh mencari biaya sendiri gitu. Iya sih, apalagi kan kemarin tuh ya pemerintah kan bilangnya dapat BLT tuh. Bansos itu, malah korupsi itu kan. Bantuan sosial itu kan ya. Cuman sampai sekarang masih belum, masih belum cair. Jadi kayak mungkin orang-orang jadi kesulitan di sana. Mungkin pas PPKM darurat ini banyak orang bandel. Sebagai mungkin dari kita ada yang remaja untuk pengen nongkrong ini buat membantu orang yang lagi buka itu. Jadi kayak teman-teman kita yang ada anak muda yang masih sering nongkrong itu kayak memberikan dampak baik untuk penjual yang ditongkrongi tadi. Padahal peraturannya itu kan untuk